Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tempat kita menjelajahi dunia inovasi dan perkembangan terbaru yang menginspirasi dalam bidang ilmu pendidikan. Perkenalkan, saya Arafah Husna, biasa dipanggil dengan Bunda Eva atau Mbak Eva. Dan di sini saya akan menjadi host perdana di Ngopi VIP hari ini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran konstruktivistik di era digital, mengkonstruk pembelajaran yang menarik dan bermakna. Kita akan menjelajahi pembelajaran konstruktivistik dalam pendidikan dan bagaimana pendekatan ini mempengaruhi cara kita mendidik dan cara kita belajar. Untuk membantu kita dalam memahaminya, kali ini telah hadir narasumber kita adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang konstruktivistik dalam pendidikan. Dengan bangga kami perkenalkan Profesor Dr. Inyoman Sudana Degeng. Selamat pagi Prof. Degeng. Selamat pagi Bunda Eva. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Selalu indah. Tetap semangat ya. Semangat. Beliau ini luar biasa, selalu menginspirasi sejak saya jadi mahasiswa dulu sampai sekarang jadi rekan kerja, selalu menginspirasi. Luar biasa ya. Prof, hari ini kita akan sedikit bahas tentang konstruktivistik. Mungkin kita bisa mulai, Prof? Ya. Mungkin Prof bisa menjelaskan kepada pendengar di sini semua, kira-kira apa sih Prof yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan? Tentang konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme, terus pada saat yang lalu saya kenalkan dengan pendekatan yang konstruktivistik. Nah, itu sudah lama sebenarnya percakapan itu ya. Sebuah pendekatan yang jika itu dikenakan kepada orang yang belajar, orang belajar itu dilihat sebagai subjek, bukan sebagai objek, sebagai subjek yang mengambil peran di dalam belajar itu. Kehadiran subjek ini yang lebih penting dari apapun juga ya, komponen yang lain dari komponen-komponen pembelajaran itu. Di mana subjek itulah yang nanti akan menetapkan kapan dia belajar, di mana dia belajar, bagaimana caranya belajar, apa yang ingin dipelajarinya. Lalu mungkin bisa berikan kita contoh konkretnya misalnya Prof, bagaimana pendekatan konstruktivistik ini dalam implementasinya di pembelajaran dalam kelas. Oke. Nah, mari kita lihat dulu kita akan sangat mudah mengenali kaidah-kaidah atau dalil-dalil atau konsep-konsep atau prosedur. Silakan filsafat, silakan pada tingkat manapun ya tentang konstruktivisme. Akan sangat mudah jika kita sekaligus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan konstruktivisme ini dibandingkan dengan lawannya. Nah, yang disebut dengan apa? Behaviorism. Nah, sehingga ada pendekatan yang konstruktivistik, ada pendekatan yang behavioristik. Akan sangat mudah. Nah, mari kita lihat dulu dari konsep-konsep dasar bagaimana pandangan kedua aliran ini. Ini saya sebutkan ya. Sejak semula saya sebutkan ini dua pandangan yang ada di ibaratkan kutub utara, kutub selatan. Salah satu kalau kita katakan konstruktivisme itu di utara, behaviorisme di selatan. Semakin kita mendekati utara, kita akan menjauhi selatan. Semakin mendekati selatan, menjauhi utara. Pandangannya tentang pengetahuan. Behaviorisme memandang pengetahuan itu sifatnya objektif. Tetap, terstruktur rapi, tak boleh dirubah. Nah, ini bagian yang penting. Ingat kita langsung tahun 70-an, 80-an toh. Contoh yang sering kali saya katakan, 3 kali 4 berapa? Menurut Bunda Eva 3 kali 4 berapa? 12. 12, nah itulah contoh. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Bahkan sering kali nanti pokoknya 12. Nah, sekarang kalau saya tanya, 12 itu berapa? 1 dan 2 gitu ya Pak. Orang akan juga pertama kali, kalau tanpa berpikir loh ya, dia kan langsung menyebut 12 itu berapa? Ya 3 kali 4. Tinggal membalik aja tuh. Padahal 12 itu coba. Bisa 6 berapa tambah saja 6. bisa. Ya. Bisa 6 tambah 6.
6 kali 2, 2 kali 6. 24 bagi 2. 24 bagi 2, 10 tambah 2. Bisa macam-macam. Kalau kita sudah membalik sebuah peristiwa itu, langsung ketemu dengan konstruktivisme. Sangat mudah jadinya tuh. 3 kali 4, 12. Itulah perjalanan dari behaviorisme. Sekarang kalau dibalik, berapakah 12 itu? Nah, silakan sekarang cari jawabannya. Nah, kira-kira itulah bangunan konstruktivisme. Pandangannya tentang pengetahuan yang sifatnya temporer, selalu berubah, tidak menentu. Kitalah yang akan menentukan makna dari pengetahuan itu. Memaknai dari pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu nanti kalau pandangannya tentang pengetahuan itu berbeda seperti itu, pandangannya tentang belajar gimana? Juga berbeda. Kalau behaviorisme memandang belajar itu sebagai penambahan pengetahuan yang sudah terstruktur rapi itu. Transfer of knowledge aja. Transfer of knowledge itu tuh kaidah utama dari behaviorisme. Sedangkan kalau yang konstruktivisme membangun, mengkonstruk pengetahuan. Karena itu nanti 12 itu berapa ya? Menurut pendapatmu 12 itu berapa? Dimaknai bagaimana? Nah, maknanya gimana? Bisa macam-macam itu sudah. Nah, kalau pandangannya tentang belajar berbeda, sekarang tentang mengajar juga akan berbeda. Tugas guru sekarang ketika menggunakan kaidah behavioristik untuk mengajar gimana? Dia hanya memindahkan pengetahuan yang ada di dalam dirinya yang didapatkannya dari buku teks. Buku teks didapatkan dari kurikulum. Itu turun-temurun sudah itu. Bahwa di kurikulum 3 kali 4 berapa? 12. Orang menulis buku teks 3 kali 4, 12. Guru membaca 3 kali 4, 12. Nah sekarang guru mengajar 3 kali 4, anak-anak. 3 kali 4 sama dengan 12. Ingat, hafalkan. Awas kalau lupa. Nah, orientasinya hanya pada hasil tadi. Betul, ya Prof. Orientasi pada hasil. Tidak pada prosesnya. Betul. Oke Prof, mungkin tapi dalam sebuah teori atau pendekatan pasti ada kekurangannya ya Prof ya pastinya. Nah, kalau menurut Prof mungkin bisa disampaikan ke pendengar semua, apa sih sebenarnya kekurangan dari teori konstruktivistik? Nah, sebelum kita mencari kekurangan dan kelebihan, memang selalu tidak ada satu pendekatan yang unggul dari yang sempurna itu nggak ada ya Prof ya. Untuk semua ya. Dan itu menjadi apa yang disebut dengan grand theory dalam bidang kita. Teori besar bahwa keunggulan sebuah strategi hanya untuk konteks yang cocok. Jadi tidak ada satu strategi atau konstruktif yang unggul dari semua itu tidak ada. Tidak ada ya. Sudah pasti behaviorisme, konstruktivisme masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Hanya sekarang sebagai guru yang profesional. Nah sekarang kita ngomong profesionalisme toh. Memilih strategi yang cocok dalam konteksnya. Untuk apa? Kan tinggal gitu. Nah contoh, kalau kita ingin mengembangkan apa yang disebut dengan disiplin, gunakanlah behaviorisme. Tetapi kalau kita ingin membangun kreativitas, behaviorisme takkan pernah bicara kreativitas, kan gitu. Betul. Kita harus beralih menggunakan konstruktivisme. Oleh karena itu sebagai guru sekarang gimana? Bermainlah cantik dalam garis kontinum apa yang disebut dengan behaviorisme dan konstruktivisme. Kita kan bergerak seperti pendulum itu. Ya, Prof. Nah sekarang tergantung konteksnya, tujuannya apa. Sekarang tujuan gunakan. Yang dicapai apa nih? Nah, betul Bunda. Seperti misalnya pembelajaran bahasa yang pasti harus tadi ya Prof ya. Iya. Atau mungkin olahraga, bidang-bidang seperti itu yang. Nah, olahraga menggunakan konstruktivisme kira-kira gimana? Apalagi kalau sudah bicara tentang gaya berenang misalnya. Nah, kan sudah ada standarnya itu. Jadi semua yang standar akan bergerak ke behaviorisme. Semua yang non standar, nah itu dia akan bergeraknya ke konstruktivisme. Oke, sangat menarik Prof. Ya, mungkin kita mungkin bagaimana kira-kira Prof untuk pendekatan tadi konstruktivistik berkontribusi pada pembelajaran yang relevan mungkin saat ini, atau misalnya juga dengan adanya saat ini kan lagi ada implementasi AI ya Pak, artificial intelligence yang booming. Nah, mungkin kira-kira menurut Prof bagaimana implementasinya dan kontribusinya dalam pembelajaran saat ini? Untuk kekinian ya. Betul. Ya, kita lihat mundur sedikit ya, flashback. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini sebagai guru, sebagai dosen, sudah sangat jelas. Warna mana yang lebih kental?
Kalau menurut Bunda. Yang paling Yang kental dipakai, yang lebih banyak dipakai sekarang. Bahkan bukan lebih banyak, ada juga yang sampai mengerjakan sampai hampir mendekati 100% dia menggunakan pendekatan behaviorisme. Itu kental dipakai. Karena, sampai sekarang ya Prof. ya, karena sudah terbangun sistemnya. Ya dari kayak warisan nenek moyang kayaknya. Betul sekali. Jadi setiap, katakanlah perilaku mengajar kita, katakanlah dengan mengabsen lebih dulu tuh, kenapa sih? Mengabsen lebih dulu. Itu aneh ya produk behavior itu ya Itu Prof ya. behaviorisme itu. Cara kita mengajar gimana? Siapa yang menetapkan apa yang harus dipelajari hari ini? Guru juga. Harus biar tercapai kurikulum. Nah, karena ada target-target kurikulum. Betul. Itu semua pendekatan behavioristik. Bahkan nilai, kalau bisa nilai yang Nah. harus dicatat namanya ada KKM tadi ya Prof ya. Harus Capaiannya sekian. seperti apa? Saya ingat sekali waktu zaman saya mahasiswa S1 tahun 99 waktu itu. Prof dan nanya, Eva mau dinilai berapa? Nah kalau itu, Pantasnya apa yang mana nilai itu? apa? Pasti saya pasti A. Kalau umpamanya katakanlah ada seorang guru sekarang bertanya, Dikau merindukan nilai apa sih di akhir perkuliahan? Padahal itu baru mulai kuliah kan? Baru mulai kuliah ya Prof. Itu kira-kira pendekatan yang mana? Kalau menurut Bunda? Ya tadi biar tadi. Nah yang ini, yang pertanyaan yang ini. Kental sekali. Ini contoh pertanyaan untuk pendekatan konstruktivisme. Konstruktif. Karena apa? Memberikan kesempatan dan Untuk dia menilai atau mengikutsertakan. mengevaluasi diri Iya. sendiri. Dan nanti baru ada agreement berikutnya. Kalau dia katakan A, jika A kerinduanmu, ini loh yang perlu dikerjakan. Capai. Nah, tetapi kalau menggunakan behaviorisme, tidak ada pertanyaan itu di awal. Belajar. Dan nilai Sampai bisa menjadi pokoknya ya, Prof, ya. Di dan drill, menjadi rahasia terus terakhir diulang, itu. ya, trial. Tidak tahu lagi soalnya apa, kapan akan diuji, bisa tiba-tiba seperti serangan mendadak kan begitu. Itu semua kaidah-kaidah behavioristik. Betul. Orientasinya hanya pada tadi ya, Prof. Pusatnya pada masih guru ya. Nah, bahkan dalam ujian kalau menggunakan konstruktivisme, gurunya masih bertanya lebih dulu. Rindukah engkau? Nah, masih begitu loh. Kapan kau rindu untuk mengerjakan tugas ini? Berapa lama yang dibutuhkan? Semua kembali kepada orang yang belajar. Kalau behaviorisme gimana? Esok ujian. Siapkan dirimu, waktu hanya 30 menit. Dalam 30 menit harus selesai. Nah, Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Dikumpulkan. Masih ada ya Prof ya yang masih banyak gitu ya Prof. Sampai sekarang. Nanti minta aja kepada pemirsa, benar nggak ini? Coba berikan pemirsa nanti kesempatan untuk memberikan masukan ke podcast kita ini. Coba, iya. betul apa tidak itu? Masih kental dan itu susah tapi dengan adanya kemarin pandemi COVID-19 ini alhamdulillah ya Prof sepertinya sudah mulai bergeser, sudah mulai ada paradigma konstruktivistik ternyata iya ya tadi sudah mulai menikmati keindahan di dalam dunia belajar mengajar itu. Betul. Jadi ada hikmahnya ya Prof ya di balik musibah luar biasa. Dia berterima kasih pada pandemi. Baik, Prof. Mungkin satu lagi, Prof. Mungkin kira-kira apa saran mungkin untuk para pendengar atau mungkin di sini yang banyak para pendidik mungkin ya dalam menerapkan konstruktivistik ini di era kekinian ya, Prof. Mungkin kira-kira bagaimana, Prof? Oke, yang pertama lakukan perubahan mindset. Mindset yang berubah. Kalau mindset kita masih diwarnai oleh behaviorisme, ya sudah. Mindsetnya mesin behaviorisme. Ya nanti gerakannya semua toh. Kalau mesinnya dirubah, nanti akan ada gerakan yang berubah. Otomatis ya Prof ya mengikuti. Mindset. Nah sekarang untuk membangun mindset yang baru gimana? Ya melalui pembelajaran. Kenapa selama ini kita menggunakan behaviorisme? Karena ketika dia belajar menjadi guru, kan psikologi behavioristik yang dipelajarinya toh. Konstruktivisme mulai dipelajari sejak kapan coba? Saya yang mendalami itu. Saya mempelajari mulai 92. 92. Dan terus 98 menjadi naskah pidato pengukuhan guru besar. Karena dikembangkan terus sehingga 98 lah jadi puncak dan
Sekarang kan masih buku itu terus dicari. Iya. Dari ungkapan awal tentang persimpangan jalan dari behaviorisme ke konstruktivisme. Itu masih awal. Sedangkan kalau behaviorisme, sejak sistem pembelajaran dinyatakan ada di negeri ini, kita sudah menggunakan behaviorisme. Nah sekarang lakukan perubahan. Sehingga seringkali saya sebutkan sebagai apa? Perubahan paradigma pembelajaran. Baik Prof, luar biasa ya. Cukup sangat menarik ya perbincangan kita hari ini. Dan ini adalah wawasan yang sangat berharga tentang pendekatan konstruktivistik. Ini topik perdana ya dalam Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Prof Degeng. Sungguh luar biasa Bunda, senang sekali. Tapi sangat menarik dan relevan dalam masa depan pendidikan kita. Mungkin sedikit ya ada pantun gini ada kayak ini. Dalam dunia dengan teknologi canggih ini kita tak akan ketinggalan. Cakep. Karena bersama Prof Degeng ilmu terasa begitu menyenangkan. Cakep benar. Teknologi pendidikan jadi jembatan masa depan. Bersama Prof Degeng kita siap wujudkan impian. Luar biasa cakepnya. Baik, itulah akhir perbincangan kita di Ngopi VIP hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof atas kehadirannya. Dan terima kasih juga kepada pendengar semua podcast Ngopi VIP. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang pasti tidak kalah menarik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.